mewujudkan hasil presentasi kami. Di halaman kedua kami menampilkan nama kami dan foto kami. Perkenalkan, nama saya Jody Berenau. Saya Sujamana Sanabila. Saya Iskandar Seura. Tugas kami adalah jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Jaringan bisa menjadi privat dan publik. Jaringan privat biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Biasanya ini diberikan secara manual oleh administrator jaringan atau dibawa langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau dengan kredensial lainnya. Sedangkan jaringan publik seperti internet tidak membatasi akses. Manfaat: 1. Mempercepat pengkajian komputer. 2. Membantu sumber daya secara efektif. 3. Menyambut daya tambah dan pengguna. 4. Menjadikan kualitatif. 5. Menjaga keamanan data. 6. Membuka masuk di seluruh dunia. Fungsi jaringan komputer adalah 1. Memudahkan dan mempercepat proses komunikasi antara komputer. 2. Membagi akses pada sumber daya perangkat keras dan lunak secara efektif. 3. Menghemat biaya penyediaan sumber daya dan menjaga reliabilitas. 4. Menyampaikan informasi secara cepat dan terpadu. 5. Menjaga keamanan data dengan hak akses. 6. Mempertahankan informasi agar tetap up to date. Tujuan jaringan komputer: pertama, bagian berbagi sumber daya. 2. Peningkatan kinerja. 3. Media komunikasi. 4. Kecepatan dalam bertukar informasi. 5. Memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 6. Membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan update. Yang ke-7. Membantu mempercepat proses berbagi data sharing. 8. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien dan membantu usaha dan dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Jenis-jenis jaringan komputer. Pertama, jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayah geografis. Kedua, jenis jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber data atau informasi. Ketiga, jenis jaringan komputer berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Keempat, jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Pertama, jenis jaringan berdasarkan jangkauan wilayah geografis. 1. LAN, Local Area Network. LAN adalah singkatan dari Local Area Network, sebagai jaringan yang cakupannya hanya wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. Sebab LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet menggunakan perangkat jaringan yang sederhana. Jaringan LAN adalah jaringan komputer di perkantoran, sekolah, kafe, rumah pribadi, dan lain sebagainya. Jadi cakupan wilayah LAN ini hanya ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Oleh karena itu, biaya perawatan dan pemasangan jaringan LAN lebih murah dibandingkan dengan jenis jaringan lainnya seperti MAN atau WAN. Itu jenis jaringan berdasarkan jangkauan wilayah geografis. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di kota yang sama. Jika dua LAN sudah tidak mungkin membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jaringan ini lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari LAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Jenis jaringan berdasarkan jangkauan wilayah. 3. WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan geografis menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal yang penting. Sebagai besar WAN atau seperti internet, dia
dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan koleksi atau terdistribusi. Wan cenderung menggunakan teknologi seperti ATM untuk mengkoneksikan jarak yang lebih jauh. Jenis jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber data informasi. 1. Jaringan terpusat. Jaringan komputer terpusat adalah jenis jaringan komputer yang terdiri dari satu komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. Komputer induk berfungsi sebagai sumber data yang dibutuhkan oleh komputer terminal. Komputer induk ini adalah yang menyimpan semua data maupun program aplikasi untuk kemudian didistribusikan ke komputer terminal. Sedangkan komputer terminal itu sendiri biasanya hanya berfungsi untuk menjadi perantara pengguna untuk mengakses komputer induk. 2. Jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk. Berbeda dengan jaringan terpusat, pada jaringan terdistribusi, semua host yang terhubung pada jaringan ini bisa berperan sebagai komputer induk sebagaimana peran komputer induk dalam jaringan terpusat. Artinya distribusi data yang terjadi pada jaringan komputer jenis ini tidak hanya dari satu komputer induk atau server. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. 1. Jaringan client server. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai server dan beberapa komputer yang berperan sebagai player. Umumnya yang bertindak sebagai server hanya satu komputer dan komputer lainnya. Sedangkan komputer player menggunakan sumber daya atau data yang disediakan. Pada jaringan jenis ini, masing-masing komputer, baik komputer lain maupun komputer server, mempunyai peran dan kedudukan yang sama. Dengan kata lain, komputer server dapat menjadikan komputer lain dan sebaliknya komputer lain dapat menjadikan komputer server. Jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Pertama, jaringan komputer berkabel. Direct network adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, agar komputer tersebut dapat saling bertukar data maupun berhubung dengan internet. Kedua, jaringan komputer nirkabel atau wireless network. Berbeda dengan wireless network tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi atau data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik. Kami menyediakan dokumentasi kami saat mengerjakannya. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan teman-teman kami yang mau kritik atau masih saran, sekali dipersilakan. Kenalkan, nama saya Rejam Sumorang, saya dari kelompok 7. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana contoh penerapan jaringan komputer secara terdistribusi. Nah, tadi seperti topologi ini untuk MBK. Kalau jaringan terdistribusi ini biasanya dipakai di mana? Apakah perusahaan, sekolah, di situ yang harus kamu jelaskan. Sebelum menunggu mereka, boleh juga pertanyaan untuk sesi 1 3 orang seperti itu. Jadi nanti mereka sekalian menjawab. Sambil kalian berdiskusi harusnya ada satu mempunyainya. Ayo. Kelompok 8. Yang aktif itu hanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 7. Yang lain kan kali dari kelompok juga sedangkan saya yang bertanya kepada kelompok bagian. saya yang memiliki pertanyaan apa kekurangan ini biar jaringan dan manual. Nama saya John Sregar dari 11. Apa-apa, Sregar, saya dari kelompok 10. Saya mendirikan apa itu perbedaan jaringan client server dan peer-to-peer. Cuma dia mungkin mau lebih mempertegas. Paham nggak mereka dengan yang dipresentasikannya seperti itu? Sebenarnya si John Sregar itu tahu dia apa itu peer-to-peer, apa itu client server, tapi dia mau lebih.
semua data ada di sistem komputer. Kan di perusahaan di mana setiap Oke, saya sini akan menjawab pertanyaan dari seragam. Jaringan terdistribusi dapat ditemukan di perkantoran perusahaan, di mana semua data ada di setiap komputer, tidak seperti jaringan terpusat, datanya hanya ada di satu komputer. Sekian jawaban saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Akan menjawab pertanyaan dari Agung. Pertanyaannya adalah perbedaan jaringan LAN manual. Perbedaannya di cakupan atau jangkauannya, di mana LAN hanya mencakup satu tempat saja seperti sekolah, lab, atau relatif pendek. Untuk jaringan LAN-nya itu hanya dapat menghubungkan dua tempat di kota yang sama. Dan untuk jaringan WAN, dia bisa mencakup antar benua. Dan itu jawaban kami. Jika ada kesalahan, mohon. Saya akan menjawab pertanyaan dari Steger. Itu perbedaan line server dengan peer-to-peer. Line server adalah bentuk teknologi informasi dan datanya di server atau di komputer, sedangkan peer-to-peer datanya disimpan oleh setiap komputer yang mana memiliki dalamnya masing-masing. Terima kasih untuk jawaban saya sudah. Jadi Pak, katakan, maksudmu itu seperti apa? Tadi mereka jelaskan kalau peer-to-peer itu posisinya sama. Boleh yang satu sebagai klien, boleh yang satu sebagai server. Kalau dia klien server sebagai klien, ya klien, sebagai server ya server. Mereka tanya perbedaannya, tapi yang dijawab apa? Dan dia puas seperti itu. Peer dan klien server. Cara gambar garis besarnya, ayo. Klien server berfokus berfokus untuk berbagi informasi, sementara peer-to-peer yaitu yang dimana datanya masing-masing, datanya disimpan masing-masing. Belum ke situ arahnya. Si Johannes. Kami dari Propolina, saya akan menjelaskan apa itu peer-to-peer dan jaringan lain server. Jaringan peer-to-peer adalah sebuah komputer yang dapat menjadi sebuah klien ataupun bisa berubah menjadi sebuah server. Sedangkan jaringan client server adalah jaringan di mana satu komputer itu adalah hanya bisa menjadi salah satunya, yaitu hanya menjadi satu server atau menjadi client. Iya, itu dia garis besar. Ini ngisi untuk satu atau dua atau lebih komputer yang saling berhubung. Supaya apa? Untuk bisa berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, LAN seperti yang ditanya tadi, itu mungkin satu sekolah. Kita punya jaringan dari sini ke tata usaha. Dari lab 1 ke lab 2 ke lab 3 itu masih lokal. Naik dia satu tingkat metropolitan, kita dengan dinas pendidikan provinsi. Itu lebih. Kalau dia lagi WAN, kita sudah punya jaringan dengan Vatikan mungkin. Paus mau datang. Internet. Seperti itu. Internet itu cakupan dunia. Seluruh dunia.